tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Ya, untuk pemirsa yang ada di rumah, tadi sebelum kita mulai, saya sedikit berbicara kepada hadirin yang ada di sini untuk menempelkan atau menuliskan label apa yang pernah diberikan orang sekitar Anda. Ini pastinya label yang mungkin negatif, yang membuat diri mereka merasa tidak berharga. Nah, untuk itu saya minta mereka untuk menulis dan akhirnya saya tempelkan di papan ini. Di sini ya. Oke, baik. Mungkin di kamera Anda bisa lihat di sini banyak sekali label-label yang pernah diberikan kepada hadirin yang ada di studio. Salah satunya adalah aku dibilang ambisius sama mereka. Iya, ini dibilang pendek. Jelek lu, bau lu, jahat banget ya. Terus juga ada yang disebut konyol, ada juga yang dibilang sok pinter. Iya. Terus ada yang dibilang juga panikan. Terus enak ya, jadi orang yang tinggi, nggak kayak badannya pendek. Oke. Ke fisik ya, kadang-kadang labeling juga ke bentuk fisik seseorang Betul. Nah ini pastinya akan ada pengaruh untuk orang yang diberikan label oleh orang-orang sekitarnya, Miss ya. Pasti. Bagaimana komentarnya, Miss nih? Oke, kalau gitu kita coba ambil random, kita tanya karena kan ini ditulis oleh audiens yang ada di sini ya. Saya pilih yang ini kalau gitu. Ya, jangan khawatir ya, dan jangan malu. Siapa yang menuliskan yang merasa pernah dilabeli sok pinter lu dan juga ditempelkan di sini. Silakan. Boleh angkat tangannya. Sama satu lagi ini. Boleh maju ke depan? Gendut loh. Berarti sering dikatain gendut. Oke, silakan maju ke depan. Boleh. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Boleh? Kenalan dulu. Oke. Kenalan, namanya siapa? Kenalkan, nama saya Timo. Timo. Oke. Timo, ini labeling yang pernah diberikan ke kamu? Iya, betul. Dulu kali ya, sekarang kayak nggak gemuk deh. Dulu. Kapan ini terjadi? Ini terjadi ketika saya masih sekolah dulu. Ketika waktu itu beranjak dari SMP ke SMA. Berat kamu berapa waktu itu? Paling berat waktu itu 99. Dan ini siapa yang mulai duluan bilang gendut loh? Pastinya teman-teman di SMP saya yang dulu. Teman-teman ya? Iya. Oke. Gitu. Oke, jadi zaman itu memang Anda boleh dikatakan berat badannya lebih besar atau lebih berat daripada teman-teman Anda semua? Iya, mereka ada aja sih kata-kata yang yang mengusik saya gitu. Biar feeling mereka enak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Yang berikutnya siapa namanya, Mbak? Nama aku Tata. Tata. Oke, Tata nulis di sini sok pinter lu. Pada saat kapan Tata dilabeli seperti ini? Waktu SMP sama SMA. Oke, kenapa mereka melabeli Anda seperti ini? Soalnya waktu itu aku kalau penasaran sama sesuatu, misalnya dijelasin sama guru, aku selalu nanya. Banyak nanya? Dikiranya sama mereka tuh aku mau caper sama guru biar dapat nilai yang bagus. Oke, tapi memang secara nilai kamu lebih bagus daripada teman-teman kamu? Iya, alhamdulillah. Oke, dan akhirnya memang terbukti dia pintar, bukan sok pintar. Iya. Kasih tepuk tangan untuk Tata. Tapi ini sering terjadi ya, karena anak aktif, karena pintar akhirnya diledekin sama temennya dan dicap sok pintar. Termasuk juga ini ya, mungkin karena berat badannya tidak ideal, akhirnya dicap dan dilabel gendut seperti itu. Hati-hati ya, hati-hati dengan labeling. Bukan hanya kepada teman-teman, tapi bahkan sebenarnya dari guru atau bahkan dari orang tua. Kenapa? Karena kalau di sekolah, ketika anak itu diberikan cap atau label bodoh, kira-kira anak itu bakalan kemungkinan lebih pintar atau justru malah tambah bodoh? Ya, seringkali yang terjadi justru malah lebih negatif. Kenapa? Karena seperti ini. Ketika anak itu di label bodoh, mungkin anak itu memang kurang bisa dalam pelajaran awalnya. Tapi ketika dia diberikan label dan cap terus-menerus, akhirnya anak itu jadi malas belajar. Ngapain saya belajar? Saya udah belajar capek-capek, tetap aja dibilang bodoh. Tetap aja diledekin, tetap aja dikatain. Akhirnya jadi nggak belajar, dan akhirnya malah menjadi kenyataan. Karena lingkungannya mencap dia seperti itu. Nah, seringkali itu yang terjadi. Nah, saya pengen tanya ke kamu. Kan kamu awalnya disebutkan gemuk ya, gendut. Ketika pertama kali labeling itu diberikan ke kamu, waktu itu berat badan kamu berapa sebenarnya?
berat badan saya paling berat tadi 99. Tapi waktu itu rata-rata saya 95, 96 lah. Gitu. Tapi justru ketika dikatain ini, itu membuat kamu malah jadi pengen termotivasi untuk menguruskan badan atau justru malah membuat kamu jadi lebih parah? Oh, ada juga motivasi saya buat ngurusin badan dan ada juga perasaan nggak enak, dan perasaan itu membuat saya depresi, dan untuk memulihkan depresi itu adalah saya makan makanan yang banyak gitu di rumah gitu. Oke. Justru karena dikatain mau usaha tapi karena belum berhasil malah depresi, malah makan lebih banyak dan akhirnya kondisinya malah lebih parah. Oke. Nah, seperti saya bilang, ini bisa terjadi kalau anak itu tidak memiliki self confident atau self esteem, malah lebih negatif. Jadi hati-hati dengan labeling ya. Tapi kalau sekarang lihat kurus, ini gimana caranya akhirnya bisa kurus? Oh, ini karena masuk perkuliahan kan, dan teman-teman lingkungan baru, dan akhirnya yang kemarin saya jadikan motivasi gitu, menjadikan diri saya yang baru. Akhirnya saya bisa turun sampai sekarang tuh berat saya 78 kilo. Wow. Oke. Baik. Jadi satu hal, ya pengalaman sebelumnya itu dijadikan motivasi, tapi kalau saya melihat Anda harus masuk ke lingkungan baru dulu. Betul. Gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin saya ingin tambahkan ya, namanya labeling itu ada dampaknya. Kalau labeling itu negatif, dampaknya pasti negatif. Tapi sebaliknya, kalau labeling itu positif, kira-kira mungkin nggak sih mengubah seseorang yang tadinya bandel atau negatif malah jadi positif? Memungkinkan? Mungkin banget. Bahkan ini pernah dilakukan sebuah eksperimen, Mas Irgi. Jadi pernah dilakukan eksperimen ini di negara Inggris. Jadi ada satu sekolah SMA, isinya di sekolah itu ada 8 anak remaja yang sangat nakal. Ada anak yang suka mencuri, suka bolos, suka minum minuman keras, ya, suka berantem. Jadi isinya ada 8 anak ternakal yang ada di sekolah itu. Oke. Nah, lalu sang profesor ini yang ingin melakukan eksperimen, dia melabel positif kepada 8 anak nakal ini. Jadi 8 anak nakal ini diberikan julukan yang positif, diberikan julukan sebagai saints. Saint itu adalah orang-orang suci, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sangat baik. Nah, ketika julukan itu diberikan kepada anak-anak yang bandel, tebak apa yang terjadi? Anak-anak itu ketika melakukan kenakalannya, dia jadi melakukannya diam-diam. Dia nggak mau dilihat orang. Kenapa? Karena dia merasa, wah, saya dapat julukan orang suci nih, berarti saya nggak boleh terlihat nakal. Akhirnya dia melakukan kenakalannya tanpa terlihat orang. Lama-kelamaan, dia mengurangi kelakuan nakalnya, dia merasa pengen menjadi orang baik, dia mengurangi kelakuan nakalnya, dan lama-lama kelakuan nakalnya itu berkurang dan jadi tidak ada sekalipun, dan anak itu berubah menjadi anak baik dan bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Nah, jadi sekali lagi, labeling itu berdampak. Kalau itu negatif akan berdampak negatif, tapi kalau itu positif akan bisa membuat anak itu juga jadi lebih positif. Oke. Baik. Ya. Baik, dan ini tentunya masukan juga untuk kita sebagai orang tua, karena mungkin kondisi bullying atau mungkin labeling ini akan terjadi banyak di lingkungan sekolah mungkin ya. Karena tentunya pada saat waktu anak kita atau orang-orang di sekitar kita mendapatkan label yang negatif, nah orang yang bisa mensupport adalah orang-orang sekitarnya juga. Betul. Nah, untuk itu kita berikan support mereka, tentunya support yang positif ya Miss Mary ya. Yes, dan ini terjadi di saat-saat SMP ya tadi ya, 15 tahun SMP. Jadi untuk Anda semua, satu pesan saya untuk Anda semua malam ini, kita lihat quotes berikut. Tidak peduli apapun kekuranganmu, kesalahanmu, atau masa lalumu, tidak peduli apa kata mereka, Anda tetap berharga. Baik, ya terima kasih banyak untuk Mbak dan juga Masnya yang sudah berbagi di sini dan juga mau sharing kepada kita di sini. Boleh kasih tepuk tangan untuk mereka. Dan tentunya bersama Miss Mary kita masih akan berbincang-bincang. Tetaplah bersama kami di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Apakah timbul rasa tidak percaya diri pada saat kamu berangkat ke sekolah? Oh ya jelas, itu rasa yang seperti itu sih emang ada ya. Jadi gara-gara saya dibully itu berapa kali kayak saya waktu mau berangkat ke sekolah kayak perut saya tiba-tiba sakit, terus saya jadi mau muntah seperti itu ya. Hai friends,
terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.